nggak pakai ragu. Si Anu meninggal lagi mondok, masya Allah udah sorga, langsung ke sorga, langsung ke sorga. Beb, tapi dia Beb nggak rajin banget. Tapi dia Beb nggak masya Allah banget, biasa aja. Tapi dia mondok sorga udah. Kenapa ke sorga? Karena orang tuanya ridho dia di pondok. Pasti kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Apalagi gurunya ridho. Ya Allah, nih santri meninggal lagi mondok, ana ridho sama dia. Udah mau apa lagi? Ya. Apalagi dia datang ke pondok niatnya mau nyari ilmu. Jitu ila hadzal ma'had li ta'allum. Saya datang ke pesantren ini untuk mencari ilmu. Kalau niat pertama udah bagus, di tengah-tengah ada kekurangan, itu dimaklumin sama Allah. Dalam ilmu tasawuf ada kaidah, idza shahha aslul qasdi la tadurruhu awarid. Idza shahha, apabila sudah benar aslul qasdi, tujuan awal, ya, sumber utama tujuannya, la tadurruhu awarid, maka tidak akan membahayakan dia kalau ada kekurangan-kekurangan di pertengahan. Enak. Makanya ente di awal mondok niat, ya Allah saya niat pengen mondok nerusin Rasulullah, hilangin kebodohan, memahami ilmu agama syariat Allah, terus tanemin. Ntar di tengah-tengah ada sumpek, ada males, ada ngelanggar, dipukul, itu tidak mempengaruhi niat pertama ente. Selama niat pertama ente bener. Tapi kalau udah niat pertama mondoknya nggak bener, susah. Makanya pertama penting. Jadi kalau ada orang meninggal di pesantren, santri, udah itu si sorga, nggak pakai ragu-ragu lagi udah. Walaupun dia santri biasa-biasa aja, sederhana, kadang ngelanggar biasa. Oh, kenapa? Orang tuanya ridho dia di pondok, Allah ridho. Gurunya ridho, wah udah apa lagi. Dan dia niat pertama mondok emang mau belajar. Adapun kekurangan-kekurangan di pertengahan, idza shahha aslul qasd la tadurruhu awarid. Beruntung nggak kalau ada yang meninggal di pesantren tuh. Tapi kita minta sama Allah biar panjang. Apalagi di dalam hadis disebutkan, ini kok jadi ngebahas meninggal di pesantren, ini ngebahas bagaimana nyenengin orang tua ya. Bagaimana cara nyenengin orang tua, girangin orang tua ente. Habis ente keluar mondok, nyak baba pengennya saya bagaimana sekarang? Lu berangkat dah keluar negeri ke Hadramut, siapnya. Lu jangan berangkat dah tong, kawin aja kawin, siapnya. Udah. Orang tua ente ridho. Paham? Pokoknya apa yang orang tua ente mau ente turutin selama bukan maksiat sama Allah Subhanahu. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau sudah dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu. Ana nyuruh santri maksiat jangan mau, apalagi teman ente, guru ente nyuruh maksiat jangan mau. Orang tua ente maksiat, nyuruh ente maksiat, ente jangan nurut, jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh nurut sama siapapun kalau sudah urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hak Allah adalah hak yang paling besar. Paham? Ente tinggal tanya sama orang tua ente, mami, papi, mama, papa, nya, baba, umi, aba, umah, abi, kira-kira apa yang bikin antum seneng sama ana? Ya Allah, gue mah gak minta macam-macam, asal lu mondok bener gak gue seneng. Insya Allah nah sekarang mondok benernya. Udah selesai. Begitu, sederhana. Ya, seneng itu nyenengin orang tua sederhana. Orang tua gak minta ente dunia, enggak, belum tentu seneng orang tua ente dikasih dunia, belum tentu seneng. Paham ya? Abah ana, orang tua ana almarhum Habib Alwi Al-Hajjaj pun umi ana tetap. Umi ana pernah bilang, umi enggak girang. Anak umi begini-begini. Yang bikin umi girang kalau anak umi ngajar. Umi ana begitu ngomongnya. Umi ana ngomong sama ana dan sama adik-adik ana. Yang bikin ana girang, yang bikin umi girang kalau anak-anak umi bisa ngajar ilmu manfaat itu udah. Itu jaga sampai meninggal udah. Begitu. Aba ana insya Allah mudah-mudahan girang, aba ana di kuburan insya Allah mudah-mudahan.
Ini semua pahala ente ngalir ke Abah Ana. Semua ente baca wirid tiap hari semua ngalir. Karena di tempat pertama kali Abah Ana yang buka. Dan Abah Ana punya cita-cita pengen Habib tuh ngurusin pesantren. Dan aneh nggak sempat kepikiran, ya Allah berat deh ngurusin pesantren. Tapi emang niat Abah Ana kuat. Udah akhirnya nggak sengaja jadi pesantren. Ruk jadi begini tuh akhirnya. Ya. Tadi kita pagi baca kitab sama santri Tsanawi, kitab Idah Asrar Ulumil Mugarrabin. Ya, masih ingat santri Tsanawi tadi kita baca. Apa di situ diterangkan? Ya, di antara niat itu memiliki keajaiban yang luar biasa, allati la takhtur bil bal. Niat itu kalau sudah ada dalam hati seorang muslim, yatawallad akan berkembang sampai pada batasan yang tidak bisa terpikirkan oleh akal. Jadi mungkin insya Allah bisa jadi pesantren ini dan santri dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren ini itu awalnya niat baik Abah Aneh, bas. Dari situ sampai kayak begini sekarang. Niat baik Abah Aneh jualan minyak buat beli tanah, jualan minyak ke kampung-kampung, beli minyak bibit campur jualin, beli tanah buat pesantren. Niat baik itu lihat, itu kejadiannya 15 tahun yang lalu, lebih mungkin 17 tahun yang lalu. Tapi lihat niat baiknya itu sampai Abu Yahya Hasan Baharun punya keinginan, niat didik anak, didik murid, pengen nanti begini, pengen begitu, semuanya kecapean. Gitu. Jadi kalau pengen bikin bahagia orang tua, ente ikutin apa yang orang tua ente pengen. Nanti ente bakal dikasih kebahagiaan sama Allah. Ya, al jaza min jinsil amal. Paham tuh? Jadi santri-santri udah. Ana bilang sama santri yang sumpek, ente pengen pulang. Ya. Kalau santri mondok, kan sumpek, ya Allah nggak enak banget. Tapi orang tua ente pengen ente mondok. Ana mondok, ananya nggak mau, nggak enak. Kalau ana pulang, orang tua ana yang nggak seneng. Ente korbanin perasaan ente demi orang tua. Ya. Dan itu bukan cuma sekarang saat mondok, nanti pun ente bisa begitu selama tidak melanggar perintah Allah. Selama nggak melanggar perintah Allah. Ya Allah, saya mondok demi ngehargain, jaga perasaan orang tua saya korbanin perasaan saya. Minimal ente begitu, biar orang tua saya senang. Kecuali kalau sudah berurusan dengan pelanggaran perintah Allah. Bahkan Sayyidina Umar, ada satu kisah, walaupun mungkin ini nggak terlalu nyambung, tapi ini tambahan ilmu ya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah bilang sama anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, "Hei Abdullah bin Umar, bini ente tuh yang itu tuh ceraiin." Langsung dicerain. Disuruh sama orang tuanya ceraiin, langsung dicerain. Oh, ini kan jadi kontroversi nih. Akhirnya ada satu orang nanya sama Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana kalau orang tuanya nyuruh ana ceraiin bini aneh?" Kenapa emang ya? Kalau nggak salah jangan dicerain. Tapi kan katanya Sayyidina Umar pernah nyuruh anaknya ceraiin bininya, langsung dicerain. Iya, kalau bapak ente udah kayak Sayyidina Umar, nggak apa-apa ente kayak gitu. Kalau abah ente udah kayak Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, nggak apa-apa ente nurut. Orang yang dapat jaminan surga. Tapi kalau bukan, ente jangan coba-coba langsung main begitu-begitu, enggak. Semuanya ada pertimbangan. Di nurut sama orang tua ada pertimbangannya. Selama itu tidak melanggar perintah Allah, tidak melahirkan hal-hal yang mudarat dalam agama, jalani. Paham? Keren ya jawaban Imam Ahmad bin Hambal, ya? Keren nggak? Tapi itu Sayyidina Umar begitu. Kalau abah ente udah kayak Sayyidina Umar, ente turutin. Kalau belum, jangan dulu. Kapan kira-kira abah ente bisa kayak Sayyidina Umar? Nah. Jadi nggak semuanya itu seperti itu. Jadi menurut sama orang tua itu ada batasan-batasan.